Halo semuanya, balik lagi bersama saya di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas beberapa cabang dalam filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang epistemologi. Apa sih yang dinamakan dengan epistemologi itu? Untuk mengetahui epistemologi itu, mari kita simak video berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan video pembelajaran selanjutnya. Saya harap teman-teman semua sehat. Sebelum ke pembahasan, buat yang baru gabung, saya akan memperkenalkan kembali. Nama saya Rizal Dwi Febrianto dengan NIM 2110121180. Kelas 1D mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau knowledge. Logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Dengan menyederhanakan batasan tersebut, Bramel mendefinisikan epistemologi yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya yaitu epistemologi memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Di samping itu, banyak sumber yang mendefinisikan pengertian epistemologi, di antaranya epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengenarahi masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Kemudian epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan atau ilmiah. Selanjutnya, epistemologi adalah cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kesahihan atau kebenaran pengetahuan. Yang terakhir, epistemologi adalah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan. Berikut adalah aliran-aliran dalam epistemologi. Yang pertama, rasionalisme. Aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal, pikiran, atau rasio. Tokohnya antara lain René Descartes, yang membedakan adanya 3 ide, yaitu innate ideas atau ide bawaan sejak manusia lahir, atau juga dikenal dengan adventiti nous ideas, yaitu ide yang berasal dari luar manusia, atau factiti nous dies, atau ide yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri. Tokoh lainnya yaitu Spinoza. Kemudian empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera memperoleh pengalaman atau kesan-kesan dari alam empiris. Selanjutnya kesan-kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia menjadi pengalaman. Tokohnya antara lain John Locke, berpendapat bahwa pengalaman dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengalaman luar atau sensation, kemudian pengalaman yang diperoleh dari luar, dan pengalaman dalam batin atau reflection. Kedua pengalaman tersebut merupakan ide yang sederhana yang kemudian dengan proses asosiasi membentuk ide yang lebih kompleks. Kemudian realisme. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serat lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Objek-objek tersebut tidak bergantung pada objek yang mengetahui, atau dengan kata lain tidak bergantung pada pikiran subjek. Tokoh aliran ini antara lain Aristoteles,
Menurut Aristoteles, realitas berada dalam benda-benda konkret atau dalam proses-proses perkembangannya. Bentuk atau form, atau ide atau prinsip, keteraturan, dan materi tidak dapat dipisahkan. Kritisme, apa sih itu kritisme? Kritisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri, atau yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan sedangkan pengolahan akal merupakan pembentuknya. Tokoh aliran ini adalah Immanuel Kant. Kant mensintesiskan antara rasionalisme dan empirisme. Kemudian positivisme. Tokoh aliran ini diantaranya Auguste Comte yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap teologis, yaitu manusia masih percaya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Manusia pada tahap ini masih dikuasai oleh tahayul-tahayul sehingga objek dan subjek tidak dibedakan. Kedua, tahap metafisis, yaitu pemikiran manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, tetapi belum mampu membuktikan dengan fakta. Dan yang ketiga, tahap positif, yang ditandai dengan pemikiran manusia yang menentukan hukum-hukum dan saling hubungan lewat fakta. Oleh karena itu, pada tahap ini pengetahuan manusia dapat berkembang dan dibuktikan lewat fakta. Kemudian skeptisisme menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme medotis atau sistematis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengalaman diakui benar. Tokoh skeptisisme adalah René Descartes. Kemudian pragmatisme, aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai saran bagi suatu perbuatan. Tokoh aliran ini antara lain C.S. Peirce menyatakan bahwa yang terpenting adalah manfaat apa atau pengaruh apa yang dapat dilakukan suatu pengetahuan dalam suatu rencana. Pengetahuan kita mengenai sesuatu hal tidak lain merupakan gambaran yang kita peroleh mengenai akibat yang dapat kita saksikan. Tokoh lain adalah William James, menyatakan bahwa ukuran kebenaran suatu hal akan ditentukan oleh akibat praktisnya. Nah, demikianlah pembahasan tentang apa itu epistemologi. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Rizal Dwi Febrianto dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.